aja. Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mereka. Ya, tentu saja teman-teman sekalian dari ustadz-ustadz yang kurang piknik ya. Dan mengklaim bahwa bersemua para nabi gitu ya, mulai dari Nabi Adam menurut mereka sampai kepada Nabi mungkin Yohanes Pembaptis ya, karena kita sampai di situ ya. Mereka katakan bahwa semuanya adalah Muslim dan termasuk Tuhan Yesus Kristus mereka klaim juga sebagai seorang Muslim. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat dan mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan berikut ini. One who says, I seek not my will but the will of Almighty God is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Ini memang bikin kita ngakak ya, ketawa sekali. Dan juga saya lihat di sini Ustadz Ahmad Kainama itu menertawakan mereka. Mengapa teman-teman sekalian? Karena jelas bahwa memang di situ di zaman itu masih belum ada Muslim, belum ada Islam. Baru adanya itu di abad ke-7. Pak Zakir Naik dan juga Ustadz yang lain tadi itu, Abraham, Musa, kemudian Nuh dan Yesus Kristus Muslim. Wow. Teman-teman kalian, saya ketawa sekali ya dengan orang-orang yang suka mengklaim seperti itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa agama mereka dan juga sebutan Muslim itu barulah muncul di abad ke-7 itu. Ketika Nabi Muhammad, ya bukan Nabi Kristen ya, sekali lagi, itu bukan Nabi kita. Karena orang Kristen ya jelas tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Ya, sama juga dengan orang Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, mereka akui Nabi Isa sebagai Nabi. Ya jelas lah ya, Isa memang Nabi bagi mereka gitu. Tapi Yesus bukanlah Isa. Jadi memang bagi kita, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, itu adalah Tuhan yang telah kita lihat, yang telah ada ke dunia di 2022 tahun yang lalu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau jelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus ini adalah suatu batu sandungan bagi mereka yang akan binasa. Ya, sekali lagi itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang akan binasa. Itu yang menjadi Alkitab katakan itu merupakan sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena Yesus Kristus jelas, dia adalah Allah yang nujul menjadi manusia. Firman Allah. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, nah firman itu nujul menjadi manusia. Dan dia ada di antara manusia dan mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Mengapa? Karena itu bukan secara kebetulan juga. Yesus Kristus mengorbankan dirinya sebagai kurban. Itu bukan secara kebetulan.
Tapi itu bagian dari rancangan Allah. Jauh sebelumnya, ribuan tahun, bahkan bisa dikatakan 1500 tahun sebelumnya, sudah Tuhan nubuatkan bahwa akan datang juru selamat. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ sudah ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yesaya, di dalam Mikha, di dalam Ulangan, ya banyak sekali para nabi telah menubuatkan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun nubuatan-nubuatan itu, ramalan-ramalan itu diklaim juga oleh mereka yang kandrun sebagai nubuatan terhadap nabi mereka. Padahal ketika kita menjawab itu dan meluruskan itu, ya nggak nyambung kalau itu diarahkan kepada Nabi Muhammad, nabi mereka, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang mereka sampaikan tadi itu sangat keliru. Nah, apalagi menuduh Tuhan Yesus Kristus sebagai Muslim ataupun Islam. Karena Yesus Kristus datang ke dunia sama sekali tidak bawa agama. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak bawa agama. Dan Tuhan yang adalah Yahweh, sekali lagi, yang adalah Yahweh, bukan Allah, ya, karena Yahweh dan Allah tentu saja kita membedakannya dalam perspektif Kristen. Allah tentu bagi kita ya bukan Tuhan yang kita sembah, tapi yang kita sembah adalah Yahweh, Tuhan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia ya datang ke dunia tidak membawa agama manapun. Ya, itu yang perlu, karena Tuhan tidak punya agama. Agama itu ada untuk manusia, supaya manusia di situ dibentuk, diarahkan, dididik supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia dan takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tentu saja ya melaksanakan visi misi daripada Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan dunia dari hukuman dosa yang kekal itu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi hakim yang adil, menjadi jalan yang lurus. Supaya kita tidak dihakimi, maka kita harus ikut jalan yang lurus itu. Nah, bagi teman-teman semua, ya mungkin sampai pada saat ini masih belum terbuka pikirannya tentang Tuhan Yesus Kristus, itu tidak ada masalah. Tetapi Anda terus cari jalan yang lurus itu, dan mentok-mentok itu akan kembali kepada Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi, Tuhan tidak membawa satu agama dan tidak menggunakan satu bahasa agama tertentu. Ya, Tuhan multi bahasa. Bahkan kita tidak bisa ya menjangkau apa yang menjadi pikiran Allah itu sendiri secara utuh, gitu ya. Ya, hanya kita beriman bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya di luar dari nalar dan IQ manusia. Ya, sepintar-pintarnya manusia itu tidak akan bisa mengalahkan Tuhannya sendiri. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, Yesus bukan Muslim, atau Yesus bukanlah Kristen, Yesus bukan agama Buddha, ya, atau dia beragama itu, bukan. Tapi ketika dia ada di dunia, teman-teman sekalian, sangat jelas Alkitab menjelaskan kepada kita, dia dididik di bawah agama Yudaisme. Dia mengikuti ajaran agama Yahudi. Karena dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi dari Nazaret. Maka teman-teman sekalian, tentu saja dia beragama pada waktu itu, ikut aturan agama pada waktu itu ya secara Yahudi, karena dia dididik secara itu. Tapi ingat, dia tidak bawa agama apapun. Makanya sangat keliru dan konyol jika ada dari teman-teman kita Muslim yang menanyakan, apakah Yesus mengenal Kristen? Wah, kan Kristen kan bukan agama sebenarnya. Tetapi dia adalah julukan, bahkan ejekan dulu ya kepada orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Itu bahan olok-olokan. Tapi ya, orang Kristen karena dia adalah pengikut Kristus, ya akhirnya
Di Indonesia diakui juga sebagai agama. Bahkan di Kekaisaran Roma pada waktu itu juga sudah diakui menjadi sebuah agama, yaitu agama Kristen. Ya, agama Kristen, bukan agama Nasrani. Bukan agama Nasrani. Karena ini teman-teman kita dari Muslim selalu salah, teman-teman ya. Itu sebabnya saya ulang-ulang ya. Orang Kristen atau agama Kristen, bukan agama Nasrani atau orang Nasrani. Karena Nasrani dan Kristen pastinya jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Karena Nasrani percaya kepada Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Kalau orang Kristen percaya kepada Allah Bapa, ya, kemudian Putra, ya, Anak Allah, dan Roh Kudus. Ini iman kekristenan. Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Itulah iman kita. Ya, soal orang terima atau tidak terima, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan di antara orang Kristen juga banyak yang menolak Tritunggal. Tidak masalah. Imanmu, imanmu, imanku, imanku. Ya, tapi saya meyakini bahwa Tuhan saya adalah 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang berdiam diri dalam hidup saya untuk menuntun saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan untuk menyelamatkan ya dunia ini, ya, karena sesuai dengan visi misi Tuhan. Ya, untuk menyelamatkan dunia, maka saya berkecimpung di dalamnya. Saya menyerahkan hidup saya seluruhnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan mengabarkan Injil keselamatan itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Di akhir video, saya ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Salam.